Ini adalah BYD Atto 1 ya. Jadi ini adalah mobil sejuta umatnya, bukan cuma BYD sebenarnya, tapi ini adalah mobil sejuta umatnya seluruh EV yang ada di Indonesia. Oke. Dan kebetulan yang gue pakai ini adalah yang versinya premium, ya, range-nya yang paling tinggi yaitu 380 km dan baterainya yang 38,8 kWh. Sedikit cerita tentang si BYD Atto 1 ini. BYD Atto 1 ini sebenarnya waktu masuk ke Indonesia itu ada dua versi sebenarnya. Jadi ada yang versi standar ya, yang namanya itu kalau nggak salah Dynamic, ya, itu yang harganya di bawah 200 juta, yang langsung bikin semua EV yang ada di Indonesia itu tewas seketika saat itu. Bukan cuma EV yang tewas, tapi seluruh LCGC juga tewas saat itu. Dan satu lagi yang premium, yaitu yang ini ya. Bedanya sebenarnya cuma, kalau gue nggak salah, cuma di kapasitas baterai dan di range mobil ini ya. Cuma itu aja bedanya. Nah, jadi waktu BYD Atto 1 itu, terutama yang Dynamic itu keluar, itu ngebikin seluruh dunia EV itu berantakan ya. Dunia EV dan dunia LCGC itu berantakan lah. Bayangin aja, Wuling Air EV itu dijual di atas 250 sampai 300 jutaan. Padahal Wuling Air EV itu cuma yang model begitu-gitu aja gitu loh. Cuma dua pintu, modelnya kecil, kapasitas baterainya kecil, lalu performance-nya juga gitu-gitu aja. Kenyamanan juga ya pas-pasan banget, gitu-gitu aja. Jauh dibanding sama BYD Atto 1 ini. Dan BYD Atto 1 ini bisa jual di bawah harga 200 juta, coba bayangin. Gimana nggak langsung booming saat itu? Harganya menarik, brandnya menarik, desainnya juga menarik ya. Jadi saat itu BYD Atto 1 langsung booming seketika. Bunuh semua lawan-lawannya, baik di EV maupun di kelas LCGC. Dan seperti biasa, gua akan infoin suka duka gua selama gua pakai si BYD Atto 1 ini, dan gua akan mulai dari sukanya dulu. Hal pertama yang gue suka dari mobil ini adalah, menurut gue, desain mobil ini adalah yang paling cakep di kelas 200 sampai 250 juta. Padahal mobil ini di luar sana itu sudah ada BYD Atto 1 yang facelift. Yang di Indonesia, Atto 1-nya itu semua belum facelift. Oke? Tapi meskipun belum facelift, tetap menurut gua desain mobil ini adalah yang paling top di antara semua pesaing-pesaingnya di kelas 250 jutaan ya. Bukan cuma EV, bah. Kalau kita bandingin sama kelas LCGC pun gua rasa ini nggak kalah dibanding mereka. Ya, jadi desainnya menurut gua top banget deh. Bahkan ya, gua lebih prefer mobil ini dibanding sama, let's say misalnya Wuling Bingo misalnya. Wuling Bingo itu menurut gue terlalu klasik ya. Desainnya itu terlalu klasik. Kalau ini kan desainnya itu lebih futuristik menurut gue, yang lebih cocok gitu menurut gue. Bahkan dibanding Bingo pun gue akan lebih pilih si Atto 1 ini. Ya, jadi itu hal pertama yang gue suka dari si BYD Atto 1. Satu hal lagi yang gue suka dari mobil ini adalah, menurut gue, build quality dari BYD Atto 1 ini di atas ekspektasi gue. Gue seneng banget gitu ya, gue pegang pintunya itu, gue tarik pintunya itu, gue berasa bahwa mobil ini kok nggak lebih, nggak berasa mau mobil ini mobil yang murah gitu loh. Bahkan lu bisa bandingin sama kayak lu buka pintunya Mercedes, kayak lu buka pintunya Audi, kayak ya, yang kelihatan berasa kokoh gitu. Itu yang gue suka deh. Bahkan gue rasa ya,
pintu ini bahkan lebih enak, bahkan lebih kokoh kelihatannya dibanding sama Wuling REV misalnya. Kita nggak usah bandingin sama LCGC deh ya. LCGC itu kan pintunya kan enteng-enteng tuh, terkesan kopong, terkesan murah, tapi itu nggak akan kejadian di BYD atau satu ini ya. Gue bener-bener surprise ya, gue bener-bener karena harganya tuh bukan harga yang mahal gitu loh, tapi bisa dapat build quality yang menurut gue jauh di atas ekspektasi gue. Oke, lanjut lagi, yang gue suka lagi adalah gue suka mobil yang kaca depannya gede ya. Gue suka mobil yang kaca depannya landai. Gue suka mobil yang dashboardnya itu juga gede. Karena kalau dengan kaca depan yang landai, dashboard yang gede, itu membuat pertama gue berasa gue di interiornya itu lebih gede ya, lebih lebar, lebih luas dibanding dengan kaca yang tegak. Lalu gue berasa bahwa gue ada di mobil mewah, karena dashboardnya itu biasa mobil-mobil mewah kan dashboardnya gede-gede ya. Jarang yang dashboardnya kecil lah, kecuali Mercedes. Jadi membuat menurut gue bagus gitu loh. Gue suka dengan dashboard yang gede, dengan kaca yang landai. Plus hal itu juga membuat mobil ini visibilitasnya itu juga luar biasa gitu loh. Blind spot itu nggak terlalu parah lah di mobil ini. Pilar A-nya juga nggak gede-gede banget, kaca spionnya juga kecil misalnya. Jadi blind spot itu boleh dibilang hampir nggak ada di BYD atau satu, dan ini menyenangkan gitu menurut gua. Itu hal yang gue suka dari si BYD atau satu ini. Hal berikutnya lagi yang gue suka dari mobil ini adalah mobil ini menurut gue, kalau orang yang mau cari irit ya, sebenarnya memang mobil EV itu gak ada lawan. Sebenarnya bukan karena irit secara kWh per kilometernya ya. Kalau menurut gue, kalau lu bicara kWh per kilo, itu menurut gue gak beda-beda banget, bahkan jauh lebih boros daripada mobil-mobil LCGC, apalagi hybrid. Coba aja lu bayangin nih, mobil ini katanya range-nya itu bisa 380 km, yang gua yakin 100% gak akan tercapai. Oke? Let's say lah ya, anggaplah mobil ini cuma bisa mencapai 300 kilo misalnya, atau 320 kilo. Oke? Dengan 38,8 kWh dan dia cuma bisa menempuh 300 kilo, itu artinya mobil ini paling 1,8 ya, 1:8. Jadi kalau kita bicara 1:8, mobil ini sebenarnya nggak irit-irit banget gitu. Ya, gua rasa LCGC aja bisa 1:10, 1:12, apalagi hybrid yang bisa 1:20 misalnya, atau 1:25 misalnya. Jadi kalau kita bicara iritnya itu kWh per kilometer, mobil ini nggak irit ya. Tapi kenapa EV dibilang irit? Itu karena menurut gua harga per kWh-nya itu murah banget. Lu bayangin aja deh. Harga per kWh itu sekarang kurang lebih sekitar 2000-an something lah ya. 2000-an something dibanding sama Pertamax Turbo yang gua pakai di Accord gua. Itu 19.000 lebih, hampir 20.000. Jadi 1:9 menurut gua. 1 liter turbo bisa beli 9 kWh untuk listriknya si mobil-mobil EV. Jadi yang membuat mobil EV itu irit bukan karena kWh per liternya, kWh per kilometer maksud gua, tapi karena bensinnya, harga kWh yang jauh lebih murah daripada
harga bensin, apalagi harga bensin sekarang ya. Ya, itu yang membuat mobil ini, semua mobil EV itu kita berasa murah gitu loh, ya. Tapi itu memang menyenangkan, ya. Coba aja lu bayangin, gua isi bensin untuk Accord Pertamax Turbo itu seminggu itu bisa 700-800 ribu. Sedangkan mobil ini seminggu itu paling 100 ribu. Ya, ya jadi dan pajaknya so far masih nol ya. Gua nggak tahu dari nanti next seperti apa. Ya dan itu menyenangkan gitu loh. Kalau kita memang mau cari yang hemat, kita mau cari yang gak banyak keluar duit, mobil EV adalah salah satu jawabannya. Oke? Hal berikutnya lagi yang gue suka dari mobil ini adalah, menurut gue, dengan angka harga sekitar 230 juta, mobil ini punya fitur-fitur yang di luar ekspektasi gue. Contohnya adalah, mobil ini ternyata punya electric seat. Sesuatu yang menurut gue di luar dugaan gue. Emang lu pernah ketemu LCGC yang punya electric seat? Bahkan gue rasa Wuling REV aja nggak ada electric seat gue rasa. Ya, tapi tolong koreksi gue kalau gue salah. Mobil ini punya electric seat. Meskipun nggak ada untuk memorize-nya ya. Jadi mobil ini nggak bisa di-memorize seat-nya. Tapi nggak penting lah, Accord gue aja nggak ada ya. Mobil ini punya electric seat. Mobil ini juga punya auto headlamp. Ya. Meskipun mungkin bagi beberapa orang nggak penting, tapi bagi gue itu cukup penting gitu. Dan itu bener-bener di luar ekspektasi gue. Ada sebenarnya beberapa fitur yang di mobil ini nggak ada dan nyebelin gitu. Tapi nanti itu akan kita bicarain di bagian duka-dukanya mobil ini. Oke? Sekarang kita ke bagian belakang dari mobil ini. Oke, sekarang gue ada di bagian belakang dari si BYD atau satu ini. Panjang mobil ini nggak nyampe 4 meter ya. Jadi lebih kecil, lebih pendek 1 meter dari Accord yang biasa gue pakai. Tinggi gue 170 cm. Ini adalah posisi nyetir gue, ini posisi duduk gue. Jarak antara lutut gue dengan kursi di depan itu masih sekitar 10 cm. Jarak antara kepala gue dengan plafon di atas itu juga masih sekitar 15 cm. Jadi menurut gue mobil ini masih cukup nyaman kalau kita bicara lutut, jarak lutut dengan jarak kepala. Oke? Lain cerita kalau kita bicara jarak bahu. Mobil ini gak akan enak kalau seandainya di belakang itu lebih dari 2 orang. Karena sempit banget itu, ya. Jadi bukan masalah di panjangnya, tapi masalah di lebarnya. Gua rasa lu duduk berdua aja tuh, bahu sama bahu aja udah bisa nempel, apalagi duduk bertiga. Ini dikasih 3 headrest, dikasih 3 seat belt, berarti duduk di belakang ini bisa untuk bertiga. Tapi gua nggak yakin bisa duduk bertiga nih. Ya, jadi menurut gua pasti akan sempit banget kalau kita duduk bertiga secara bahu ke bahu. Tapi kalau secara lutut ke kursi itu masih, menurut gue masih cukup oke. Nah sekarang karena kita udah ngomongin yang gak enak dari mobil ini, gue akan lanjutin aja. Kalau tadi gue bilang mobil ini sempit secara, jadi gini, kita nggak bisa duduk bertiga lah di mobil ini, ya. Apalagi kalau kita orang dewasa ya. Kalau seandainya anak-anak mungkin masih bisa. Kalau kita orang dewasa nggak mungkin duduk bertiga, pasti akan sempit banget di mobil ini, ya. Itu yang gue nggak suka dari mobil ini, karena mobil ini kurang lebar menurut gue. Tapi selain itu, desain pintu belakangnya juga menurut gue agak aneh. Door trimnya ya itu mulai dari agak rendah, jadi sama posisinya sama dengan pintu di depan, lalu terus meninggi ke bagian belakang. Jadi kalau kita duduk nih, pintu kita tutup, kaca itu akan ada di
kuping atau di mata kita gitu loh. Itu kan nggak enak banget gitu ya. Kita jadi berasa bahwa mobil ini sempit banget gitu loh. Udah memang sempit secara lebarnya ya. Lalu desain pintunya juga seperti itu. Kalau biasa kan mobil-mobil itu kan biasa door trimnya ada di bawah nih ya. Jadi kepala kita itu masih di atasnya door trim. Jadi kita bisa lihat ke luar itu dengan lebih enak dan lebih nyaman gitu. Nah ini enggak, ini door trimnya ada di atas ya. Jadi jendelanya itu kalau kebuka ya paling cuma segini lah. Oke. Nah itu menurut gua yang nggak enak dari mobil ini. Lalu mumpung kita lagi ada di belakang lagi nih, satu hal lagi yang gua nggak suka dari mobil ini di bagian belakang adalah mobil ini AC-nya nggak nyampe ke belakang menurut gua. Gua nggak berasa dingin tuh di bagian belakang ya. Kalau di bagian depan nggak ada masalah ya, tapi kalau di bagian belakang gua nggak berasa AC gua dingin tuh di belakang. Oke. Jadi udah nggak nyaman ya, sempit, pandangan keluar juga susah, ditambah lagi AC yang nggak optimal menurut gue di bagian belakang. Karena mobilnya mobil yang kecil gitu, bukan mobil gede. Tapi entah kenapa AC-nya menurut gue nggak nyampe ke bagian belakang ya. Oh ya, satu hal lagi di bagian belakang. Mobil ini juga nggak ada yang namanya armrest. Ya, jadi nggak ada armrest di tengah. Mungkin bagi sebagian orang nggak ada masalah, tapi kalau lu punya armrest, menurut gue itu jauh lebih nyaman dan menyenangkan gitu pakai mobil ini. Oke, itu yang gue nggak suka. Sekarang kita ke bagian depan dari si BYD atau satu ini. Oke, sekarang gue ada di bagian depan dari si BYD atau satu ini. Kalau tadi gue bilang di bagian belakang itu lu nggak akan bisa duduk bertiga di bagian belakang, terutama kalau lu dewasa ya. Kalau lu anak kecil ya mungkin bisa lah duduk bertiga, tapi kalau lu dewasa gue nggak yakin lu bisa duduk bertiga ya, pasti sempit banget kalau bisa pun di bagian belakang. Dan itu sebenarnya tercermin di bagian depan mobil ini. Meskipun lu nggak mungkin duduk bertiga di bagian depan, tapi menurut gue kursi di mobil ini menurut gue kekecilan. Mungkin karena mobil ini nggak lebar-lebar banget ya, jadi dia nggak bisa kasih kursi yang lebih lebar lagi dari ini. Tapi menurut gue mobil ini kursinya kekecilan gitu loh, dan itu gue nggak suka. Belum lagi ditambah posisi armrest yang menurut gue nggak tahu apakah semua orang berasa begitu apa nggak, atau cuma gue ya. Tapi gue berasa bahwa armrest ini kepanjangan gitu loh, sampai ke ujungnya, karena dia kan ada untuk charging handphone. Tapi akibatnya lutut gua itu nyentuh ke ujungnya armrest, dan itu nggak enak gitu menurut gua ya. Gua nggak pernah ngalamin itu di mobil-mobil lain, cuma di sini. Jadi kursinya kekecilan menurut gua, lalu armrestnya posisinya juga nggak enak misalnya ya. Pokoknya gue nggak suka lah, sebel gue ya. Ada satu lagi, karena mungkin ini juga gara-gara posisi armrestnya, karena kita mau pasang sama mau lepas seat belt aja itu juga agak-agak susah gitu loh. Gue nggak pernah ngalamin ini di mobil lain kecuali di sini ya. Seat beltnya tuh agak di bawah kuncinya, dan lu kehalang sama yang namanya armrest. Oke? Itu yang gue nggak suka. Selain kursi ya, yang gue nggak suka lagi adalah menurut gue mobil ini kadang-kadang gue berasa agak-agak aneh menurut gue. Pertama, gue tadi bilang mobil ini dashboardnya gede. Gue suka sama dashboard yang gede-gede gitu loh. Tapi mobil ini menurut gue terlalu sederhana. Ibarat lo cuma dikasih dua display, yang satu segede handphone, yang satu segede tab. That's all, nggak ada lagi, nggak ada apa-apa lagi, nggak ada desain yang menurut gue menarik gitu loh. Ya desain lubang-lubang begini gue nggak ngerti buat apa sebenarnya desain lubang-lubang begini. Oke? Belum lagi
Kalau kita ke konsol tengah, ini ada beberapa, kalau lu pertama kali lu nyetir Atto, lu pasti akan bingung. Karena tombol-tombol ini nggak bisa dipencet. Ternyata bukan dipencet. Tombol ini dinaik atau diturunkan. Jadi seperti switch on off, oke? Nah, ini di on atau di off. Ya menurut gua, lu kenapa harus bikin begitu ya, gitu ya. Lalu yang gua nggak suka lagi adalah di bukaan pintu depan, oke? Bukan pintu depan, yang menurut gua terlalu gede menurut gua. Kenapa harus bikin segede itu gitu ya? Gua nggak, ya itulah, sekali lagi gua nggak habis pikir. Menurut gua desainnya itu nggak matching gitu kadang-kadang. Oke? Sekarang kita ke bagian depan dari si Atto 1 ini. Ya gua nggak suka dari bagian depannya Atto 1 ini adalah mobil ini nggak dikasih yang namanya wiper belakang. Oke? Kita dikasih electric seat, kita dikasih auto headlamp, tapi kita nggak dikasih wiper belakang. Berapa sih harga wiper belakang gitu? Gue kadang-kadang nggak ngerti sama cara pikir mereka. Gue rasa wiper belakang jauh lebih penting daripada electric seat. Ya, tapi kenyataannya mobil ini nggak ada wiper belakang, ya. Dan mobil ini adalah yang trimnya paling tinggi, oke? Nggak ada wiper belakang. Itu yang gue nggak suka dari si Atto 1. Selain itu, yang gue nggak suka lagi adalah lagi-lagi mengenai bukaan pintu. Bukaan pintu di mobil ini, di bagian depan juga gue berasa mobil ini gede banget bukan pintunya. Apa nggak bisa dibikin lebih kecil ya, lebih manis gitu, lebih bagus lah gitu bikinnya. Kenapa gede banget gitu menurut gue? Oke. Selain itu, mobil ini juga nggak bisa, kaca spion itu nggak bisa di retract secara elektrik, ya. Harus manual pakai tangan. Itu lah. Lu bisa punya electric seat, lu bisa punya auto headlamp, bisa punya macam-macam fitur menurut gua, tapi nggak ada elektrik untuk elektronik untuk retract kaca spion. Kita nggak perlu ini deh, nggak perlu auto retract yang sana kita kunci pintu lalu dia nutup sendiri deh. Tapi kalau kita bisa ada tombol untuk electric retract, kan kita enak. Kadang-kadang kita di jalan yang kecil, kita butuh untuk buka tutup kaca spion. Menurut gue itu jauh lebih nyaman gitu daripada semuanya harus manual. Oke? Ya, tapi kenyataannya begitu, ya. Hal terakhir lagi yang gue nggak suka dari mobil ini adalah mobil ini cuma punya keyless di sebelah kanan di driver, jadi nggak ada keyless di sebelah kiri. Oke? Ya mungkin bagi sebagian orang nggak penting, tapi akan lebih menyenangkan kalau ada dua, ya, keylessnya. Satu hal lagi yang gue nggak suka dari mobil ini adalah di setirnya. Gue nggak tahu apa teman-teman lain yang pakai Atto 1 itu berasa apa enggak ya. Gue berasa bahwa mobil ini sensitif banget gitu loh setirnya. Ini belokin dikit-dikit aja tuh berasa mobil itu benar-benar ngikutin arah setir gitu ya. Mungkin untuk nyelap-nyelip, mungkin untuk kita cari, untuk kita parkir misalnya, mungkin itu enak. Tapi menurut gue nggak terlalu yakin juga sih ya. Tapi memang didesain menurut gue seperti itu, terlalu sensitif menurut gue. Gue nggak tahu ya, lu coba pakai mobil ini, lalu lu U-turn misalnya. Gue nggak bisa lu U-turn mobil ini dengan smooth gitu misalnya. Gue nggak ngerti apakah gue yang nggak terbiasa atau memang karakteristiknya seperti ini, ya. Tapi pokoknya gue nggak suka sama setir mobil yang seperti ini. Oke, jadi begitu aja video gua kali ini. Untuk teman-teman yang pengen cari mobil-mobil
hatchback atau mobil-mobil kecil misalnya, yang lu cuma pakai dari rumah ke kantor atau rumah ke mall atau kemanapun itulah yang dekat-dekat, atau satu ini masih layak banget lu pertimbangin, karena mobil ini bener-bener value for money menurut gua, ya itu menurut gua value for money. Banyak hal-hal yang lu nggak dapet even di mobil-mobil yang harganya di atas ini, ya. Oke, jadi sekian aja video gua kali ini, dan gua akan ketemu lu lagi di video gua berikutnya. See you guys.